Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Vita Fatimah, NPM 2113053148, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salam, sifat, dan tingkatan pramuka. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Salam pramuka biasanya digunakan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu, kemudian mengucapkan kata salam pramuka. Dan orang yang menerima salam akan menjawab salam sambil menghormat juga. Sebagai contoh, berikut ini cara memberikan salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka memiliki fungsi seperti sebagai tanda sebuah kedisiplinan, serta menunjukkan suatu ikatan yang erat antara anggota pramuka satu dengan anggota lainnya. Kemudian, dengan memberikan penghormatan kepada anggota lain dengan ikhlas, maka akan menimbulkan suatu hubungan yang erat. Salam pramuka terdiri dari 3 macam. Yang pertama, salam biasa. Yang kedua, salam hormat. Yang ketiga, salam janji. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Seperti siapapun anggota pramuka yang melihat anggota pramuka lainnya terlebih dahulu, maka sebaiknya memberikan hormat terlebih dahulu tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Kemudian, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Contohnya, bendera kebangsaan, jenazah yang sedang lewat atau sedang dimakamkan, para pejabat dan petinggi negara, lalu ketika kita sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang terakhir, salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan atau digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Materi selanjutnya adalah sifat gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifat nasional. Yang kedua, sifat internasional. Yang ketiga, sifat universal. Maksud dari gerakan pramuka yang bersifat nasional adalah organisasi kepanduan yang ada di suatu negara harus menyesuaikan pendidikannya sesuai dengan kebutuhan, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, arti gerakan pramuka yang bersifat internasional adalah bahwa organisasi kepanduan di negara manapun harus mengembangkan sifat persaudaraan tanpa membedakan agama, golongan, tingkatan, suku, dan bangsa. Dan yang terakhir yaitu gerakan pramuka bersifat universal. Artinya bahwa gerakan kepanduan ini dapat digunakan di mana saja. Materi selanjutnya adalah tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya dengan syarat-syarat kecakapan umum. Tingkatan-tingkatan dalam gerakan pramuka. Yang pertama, tingkatan pramuka siaga yang terdiri dari siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Yang kedua, tingkatan pramuka penggalang yang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan yang terakhir adalah tingkatan pramuka penegak yang terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Selain tingkatan-tingkatan tadi yang sudah saya sebutkan, ada yang namanya tingkatan khusus. Tingkatan khusus adalah tingkatan tertinggi dalam suatu kelompok umur dalam kepramukaan. Dalam kelompok umur dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama
kelompok umur 7-10 tahun tergolong dalam pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun tergolong dalam pramuka penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16-20 tahun tergolong dalam pramuka penegak. Dan yang terakhir, kelompok umur 21-25 tahun tergolong dalam pramuka pandega. Dalam pramuka terdapat kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk anggota yang memiliki kedudukan dalam pramuka. Contohnya, pembina pramuka. Dan dalam pramuka juga terdapat pramuka pembina dan pramuka andalan. Contohnya, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan pembimbing. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.